Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kita bertemu dalam Renungan Harian Toraja, edisi Selasa 24 Januari 2023. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Galatia 2, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu sepanjang malam saat kami beristirahat. Dan pada pagi hari ini kami boleh kembali bangun, menikmati berkat-Mu untuk hari ini yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, kami mau merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang terus sertai kami, berikan kami fokus supaya kami bisa mengerti firman Tuhan yang akan dibawakan pada pagi hari ini. Kami serahkan kegiatan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita dari Galatia pasal yang kedua, ayatnya yang pertama hingga yang ke-10. Paulus diakui oleh para rasul. Kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas dan Titus pun kubawa juga. Aku pergi berdasarkan suatu penyataan, dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu, itu tidak penting bagiku, sebab Allah tidak memandang muka. Bagaimanapun juga, mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang yang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat. Karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Amin firman Tuhan. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Beritakanlah Injil Kristus. Seringkali kita mempersalahkan orang lain dengan berupaya mencari titik kelemahannya jika akan melakukan sesuatu. Akibatnya, kita menghabiskan waktu menilai orang lain sebagai orang yang tak pantas mengerjakan pekerjaan tersebut dibanding diri kita sendiri yang merasa pantas dalam kecemburuan. Salah satu persoalan yang terjadi pada saat itu adalah perkara sunat dan tidak bersunat. Paulus tidak keberatan dengan mereka yang tidak bersunat, sebab baginya sunat atau tidak bersunat sama sekali tidak berpengaruh bagi seseorang jika ingin memberitakan Injil. Hal itu dibuktikannya dengan membawa Titus, seorang bangsa Yunani yang tidak bersunat. Selain itu, Paulus juga menghadapi masalah tentang adanya saudara-saudara palsu yang menyusup masuk ke dalam jemaat
yang berupaya menghalangi pemberitaan Injil. Walaupun demikian, Paulus tidak tunduk dan tidak takut, tetapi semakin giat memberitakan Injil tanpa rasa gentar. Bagi Paulus, semua orang sama di hadapan Allah karena Allah tidak memandang muka. Persoalan bersunat atau tidak bersunat bukanlah penghalang memberitakan Injil Kristus, karena pemberitaan Injil adalah panggilan setiap orang percaya untuk menjadi saksi Kristus. Karena itu, tugas kita sekarang adalah menghidupi kualitas kebenaran Injil untuk selanjutnya menjadi patokan moral dan iman kita sebagai orang percaya. Kualitas pelayanan dan kualitas hidup yang benar adalah hal yang sangat penting karena cara seperti itu adalah bagian dari cara kita untuk tetap hidup dalam kebenaran dan kehendak Kristus. Tetaplah memberitakan Injil dengan cara hidup yang baik dan benar untuk kemuliaan Allah. Amin firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang boleh mengingatkan kami bahwa kami semua adalah orang percaya yang sama memiliki panggilan untuk memberitakan Injil kebenaran-Mu. Bantu kami Tuhan untuk selalu tidak gentar, tidak takut di dalam kami menghidupi Injil dan memberitakan Injil kepada orang-orang di sekitar kami melalui sikap dan perbuatan kami, sehingga nama-Mu dapat dipermuliakan. Kami berdoa Tuhan untuk kami jemaat-Mu di Bogor, biarlah Tuhan terus berikan kami kesehatan, kekuatan untuk menjalani hari-hari yang Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan kiranya menyembuhkan setiap kami yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan kiranya juga menghibur kami yang mungkin dalam kedukaan, dan kiranya Tuhan juga terus berikan sukacita bagi setiap kami untuk menjalani hari-hari ke depannya. Kami serahkan kegiatan kami pada pagi hari ini bahkan seterusnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.